Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puja bagi Allah, salat dan salam pada Rasulullah SAW. Setiap lelaki tentu saja menginginkan seorang istri yang solehah. Istri yang solehah itu adalah sosok yang tahu kewajibannya dan mengerti hak-haknya. Sosok wanita solehah itu lebih mengedepankan kewajibannya daripada hak-haknya. Itu juga terjadi pada seorang suami yang soleh. Seorang istri yang soleha adalah istri yang merindukan kebaikan dalam keluarganya. Seorang istri yang senantiasa menjadikan rumahnya bagaikan surga, di mana sang suami merasa tenang dan nyaman, merasa rindu untuk pulang, untuk senantiasa berada di rumah itu. Walaupun mungkin rumahnya tidak terlalu luas, tidak terlalu besar, tapi ada kenyamanan dan kenikmatan, ada sakinah, ada keteduhan tatkala dia pulang dan berada di rumah itu. Rumahnya bagian surga yang menaburkan keindahan, yang ada aroma kesegaran tatkala dia masuk dalam rumahnya. Wanita yang soleha adalah wanita yang menjadikan hati sang suami tatkala bertemu dengannya terasa ada bunga bahagia yang muncul berkembang dengan sangat pesat. Pemirsa rahimakumullah, ada beberapa hal yang tidak sangat disuka oleh seorang suami itu. Atau lebih tepatnya ada 10 hal yang tidak disuka oleh seorang suami. Pertama adalah kathratus syakwa, banyak ngeluhnya. Walaupun sebenarnya dia sudah cukup kehidupannya, sudah dicinta suaminya, sudah dimanja oleh suaminya, sudah diberi hak-haknya, tetapi keluh kesahnya bagai tak ada batasnya. Yang kedua, al-israf, seorang istri yang boros membelanjakan harta suaminya, yang tidak terukur mizaniyahnya, tidak terukur budgetnya, sehingga israf ini menimbulkan keresahan hati seorang suami, bahkan memusingkan kepala seorang suami. Karena sungguhnya israf ini, pemirsa rahimakumullah, adalah penyakit. Penyakitnya seorang yang tidak mengerti bahwa hidup itu harus seimbang, harus tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sungguhnya Allah tidak suka, innallaha la yuhibbul musrifin, sungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang musrif, orang-orang yang boros itu. Yang ketiga, ihmal syu'unil manzil, tidak peduli pada urusan rumahnya berantakan, meja kursinya nggak karuan, kasur di dalam berantakan, kemudian bajunya
baju miliknya atau milik suaminya itu tidak pernah terurus dengan baik, dapurnya morat marit dan seterusnya, ini satu hal yang tidak disuka oleh kalangan laki-laki atau seorang suami. Kemudian ar-raghbah fi saitarah itu dia menginginkan dirinya dominan dalam keluarga itu. Bahkan dia seakan-akan ingin mengendalikan rumah itu. Lalu kita tahu seorang laki-laki yang memiliki kelaki-lakian atau laki-laki yang benar itu, dia akan senantiasa memegang kendali rumah tangganya karena dia sebagai kepala rumah tangga, pengemudi rumah tangga itu, sebagai pilot di rumah tangga itu. Maka tatkala seorang istri menjadi istri yang dominan dalam keluarganya, maka keguncangan sebenarnya telah terbangun pada keluarga itu. Kita lihat misalnya ada seorang pejabat, dia seorang ibu-ibu, tapi kemudian dia merasa bahwa dia sangat dominan, dia sangat memiliki kuasa, sangat berada di atas suaminya. Maka saat itu sebenarnya keluarga itu telah mengalami masalah yang sebenarnya. Walaupun mungkin dia dari sisi kedudukan mungkin lebih tinggi di tengah masyarakat, tetapi di rumahnya dia harus menjadi partner bagi suaminya. Jangan sampai dia merasa lebih tinggi, merasa lebih dominan dari seorang suami. Karena ini akan menimbulkan masalah besar, karena rata-rata laki-laki itu tidak ingin dianggap berada di bawah bayang-bayang seorang istri, di bawah dominasi seorang istri. Selanjutnya as-sarsarah wal ahadits tafihah. Ucapannya, ngomongnya itu sarsarah, cerewet gitu, cerewet banget, kemudian ngomong banyak, kemudian omongannya juga omong banyak dalam hal-hal yang sebenarnya al-umur tafihah, al-hadits tafihah, omongan-omongan yang remeh temeh, yang tidak memiliki makna, yang tidak mengangkat marwah, bahkan menurunkan martabat, menghabiskan energi. Karena kenapa? Karena sarsara ini telinga seorang suami tidak terlalu kuat untuk mendengarkan ocehan-ocehan yang terus-menerus, ocehan-ocehan yang bergelombang, ocehan-ocehan yang bagaikan angin puyuh, sehingga bagaikan banjir bandang yang dimana seorang laki-laki sebenarnya butuh ketenangan, ya, butuh ketidakbisingan, butuh ketidakberisikan. Ini yang seringkali menimbulkan konflik dan masalah di tengah-tengah keluarga karena seorang istri terlalu banyak ngoceh, terlalu banyak sarsarah, terlalu banyak ngomong yang sebenarnya omongan itu memang mungkin tidak diperlukan, ya, mungkin tidak diperlukan atau sangat-sangat tidak diperlukan karena memang umur tafihah, perkara-perkara yang temeh, yang remeh temeh, yang membuat telinga suami kadangkala menjadi ingin meledak, ingin meledak. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, kasratus sadaqah, terlalu banyak pertemanan dengan orang lain sehingga kadangkala dengan pertemanan ini mungkin menjadikan suaminya terlantarkan, tidak terperhatikan, tidak dapat care yang sepenuhnya dan sewajarnya dari seorang istri. Kasratus sadaqat ini kadangkala menimbulkan kecemburuan, menimbulkan sakwa sangka, menimbulkan antras pada seorang istri, walaupun mungkin tidak apa-apa. Maksud saya tidak apa-apa adalah dia tidak melakukan apa-apa dengan pertemanan itu. Tapi sekian porsi kehilangan perhatian dari seorang istri pada suaminya ini akan menimbulkan gejolak ketidaknyamanan dalam sebuah keluarga. Selanjutnya ada istiqlal anil seorang istri yang tidak bisa melepas dari
ibunya, melepaskan diri dari ibunya, artinya dia sangat tergantung banget pada ibunya, sehingga kemudian keputusan apapun yang ingin diambil oleh keluarga itu, keputusan apapun yang ingin dilaksanakan di keluarga itu harus senantiasa meminta persetujuan ibu, walaupun mungkin itu tidak mesti untuk dimintai pendapatnya, karena independensi sebuah keluarga itu sangat-sangat diperlukan, kecuali urusan-urusan besar yang mungkin akan melibatkan banyak pihak. Tapi hal-hal yang sebenarnya bisa diputuskan bersama oleh sebuah keluarga, oleh seorang pasangan suami istri, yang kemudian seharusnya tidak melibatkan sang ibu, itu lebih baik diambil keputusan oleh keluarga itu, karena keluarga itu adalah keluarga yang mustakil, keluarga yang independen, keluarga yang yang tidak tergantung lagi pada ibu sang istri itu. Sebab dengan banyaknya intervensi, kadang-kala seorang suami itu merasa diabaikan pendapat-pendapatnya, diabaikan keputusan-keputusannya, dianggap tidak memiliki kekuasaan, dianggap tidak memiliki otoritas, dianggap tidak memiliki sikap dan semacamnya, sehingga kemudian merasa laki-laki itu tidak useless, menjadi tidak berguna, sehingga ini juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi seorang suami. Kemudian al-israf fi zinatul malbas, terlalu banyak boros dalam memakai pakaian-pakaian yang sebenarnya mungkin tidak diperlukan, ya, tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan untuk berpakaian yang banyak, membeli baju yang sekian banyak padahal di rumah masih banyak baju, membeli jilbab yang sedemikian banyak padahal di rumah masih banyak jilbab, membeli sepatu yang sedemikian banyak padahal sepatunya masih sekian banyak, kemudian membeli perabotan rumah yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Sehingga kemudian ini tentu saja ini mengganggu budget yang seharusnya mungkin ada yang lebih penting, yang disebut dengan first thing first, yang tidak tahu yang mana yang sudah didahulukan, apakah yang didahulukan, ataupun menyekolahkan anak yang didahulukan, bayaran anak yang didahulukan, atau untuk memberi pada orang lain sebagai bantuan kemanusiaan dan semacamnya. Tapi mungkin ada wanita-wanita yang lebih mementingkan bajunya daripada memberikan sedekah kepada orang lain, walaupun pada baju itu masih sangat banyak di dalam lemarinya. Yang seterusnya, sering berubah-ubah pikiran, sering berubah-ubah keputusan, sering berubah-ubah pendapat, sering berubah orientasi, sehingga sang suami menjadi tidak memahami apa maunya sang istri itu, menjadi gelap apa yang sebenarnya pendapatnya ini apa itu, karakternya itu apa, kemudian basic pemikirannya itu apa, frame pemikirannya itu seperti apa, sehingga sang suami menjadi goyang tatkala sang istri hari ini berpendapat A, esok harinya berpendapat B, esok lagi berpendapat C, kemudian esoknya hari berpendapat D, balik lagi ke A, sehingga kemudian sang suami ini bingung. Ini sang istri maunya seperti apa gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, al-ghirah al-mubalagh fiha biduni da'in. Cemburu yang berlebihan, yang kadang-kala irasional, kadang-kala tidak masuk akal, ya. Sehingga kemudian sang suami merasa terus dipantau, terus diawasi, terus dicurigai, terus tidak dipercaya. Tatkala dia pergi kemana seakan-akan dia ada fair dengan seseorang. Ini al-ghirah al-mubalagh ini, ghirah yang overdosis ini menjadikan sang suami merasa tidak merdeka untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk dicurigai. Ini tentang 10 hal yang seharusnya seorang wanita tidak melakukannya. Dan tentu saja ini juga berlaku bagi laki-laki yang
cemburu, kemudian juga over boros memakai uang, kemudian juga dan hal-hal yang saya sebutkan juga itu juga berlaku bagi seorang laki-laki dan tentu saja sangat ditekankan bagi seorang perempuan. Semoga keluarga kita terjaga dari hal-hal yang tidak Allah ridhai, dan kemudian semoga keluarga kita bisa memahami satu sama lain, memahami arah bahtera itu mau dikemanakan, memahami ritme yang seharusnya ada di dalam rumah tangga, memahami irama yang seharusnya ditabuh bersama, tahu mengerti bagaimana panggung yang harus didirikan, bagaimana lagu keluarga yang harus dinyanyikan, bagaimana orientasi yang harus difokuskan, sehingga kemudian keluarga kita menjadi keluarga yang benar orientasinya, benar mulainya, benar perjalanannya, dan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dengan tidak ada gelombang masalah dalam keluarga, tidak ada badai yang melanda, tidak ada angin puyuh yang menerjang, tidak ada gempa yang kemudian membuat konstruksi keluarga kita menjadi roboh dan semacamnya, sehingga kemudian kita semua, rumah kita menjadi rumah surga, baiti jannati samara, dalam setiap nafas kehidupan keluarga itu. Keluarga yang bertaburkan keindahan cinta, dan keluarga yang senantiasa merindu surga melalui amal-amal nyata siang dan malam harinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.